Saham ini tidak peduli turun, saya sudah balik modal. Welcome back di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita kali ini kembali berbicara mengenai saham dan kita akan kembali berbicara mengenai analisis fundamental atau analisis laporan keuangan. Karena ketika kita berbicara mengenai investasi saham, tentunya kita perlu kembali melihat laporan keuangan dari perusahaan yang Anda ingin beli atau yang tengah Anda miliki saat ini. Kenapa? Karena pada akhirnya kenaikan ataupun penurunan harga saham itu akan tetap merefleksikan daripada kinerja laporan keuangannya, suka atau tidak suka. Apalagi pada saat kondisi yang cukup ekstrim seperti tahun 2020 dan 2021, maka sebenarnya kemampuan Anda untuk memilih saham itu perlu Anda pertajam, dan Anda harus lihat apakah saham ini naik atas suatu semangat saja, atau sebenarnya saham ini memang naik atas kinerja laporan keuangannya. Oleh karena itu, silakan Anda mengikuti bagian daripada video ini dengan tema saham ini tidak peduli turun, saya sudah balik modal. Bila Anda belum pernah meng-add WhatsApp saya, bila Anda mau bertanya, saya kembali lagi menginformasikan, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789, atau kalau misalnya Anda terlewat untuk edukasi seri daripada yang ada di channel ini, selain Anda bisa cek pada playlist atau Anda scroll yang mana yang Anda minati, Anda juga bisa secara spesifik untuk menginstall aplikasi MyRF di Android dan iOS. Kenapa? Karena sudah kita kategorikan dengan sangat terindeks dengan baik. Oke, kita akan mulai sekarang. Mari kita kembali berbicara mengenai investasi saham. Ada kejadian yang menarik ketika pasar tidak kondusif. Contoh seperti saat ini. Ada satu saham yang mau saya jadikan studi, dan tentunya ada saham-saham lainnya yang nanti akan saya ceritakan bagaimana caranya Anda berpikir dengan framework seperti ini. Yang secara keuangan, saya sudah tidak peduli dia turun atau naik. Karena saya sudah kembali modal. So, bila dia untung, saya senang. Kalau dia turun, selama perusahaan berkinerja seperti sebelumnya, saya juga sudah siap. Saya tenang-tenang saja. Kira-kira apa sudut pandangnya sehingga saya bisa menyatakan seperti ini? Kita lanjut. Bagaimana bisa begitu? Oke, mau tidak mau Anda harus menganalisa perusahaannya dari segi fundamental perusahaannya atau analisa laporan keuangan. Sebelum studi kasusnya, maka saya akan berikan framework berpikirnya terlebih dahulu. Anda harus memahami konsep harga saham dibagi dengan laba bersih per lembar saham. Jadi kalau harga saham itulah price, di mana bisa Anda ambil ketika tutup tahun, di akhir tahun, atau harga saham yang tengah berjalan pada saat ini, dan juga laba bersih per lembar saham biasanya disebut dengan EPS, earning per share. Nah, kalau harga dibagi EPS, price dibagi EPS, biasanya disebut sebagai analisa rasio keuangan bernama price to earning ratio, PE ratio, P/E atau PER. Oke, price earning ratio. Konsep ini kadang suka menjadi blind spot. Loh, kok belum bicara jauh tapi bicara blind spot begini? Karena ketidakstabilan harga dan laba dari waktu ke waktu membuat orang berpikir gini, oke Ryan, andaikan ada sebuah perusahaan yang harga sahamnya 10.000. Lalu saya lihat laba perusahaan itu, laba bersih perusahaan itu adalah 1.000 lalu 100, misalnya jadi 1.000 dan 100 gitu ya. Maka kan ketika saya bagi 1.000 dengan 100, itu kan 10. Oke, apa yang saya bisa dapati dengan angka 10 itu? Oke. Kalau Anda membagi dengan cara seperti itu, Anda punya pemikiran bahwa laba perusahaan senilai 100 akan selalu sama selama 10 tahun, karena 100 itu adalah laba bersih per lembar saham 1 tahun. 100 selama 10 tahun, maka secara otomatis yang saya bayar hari ini baru kembali modal 10 tahun kemudian. Betul? Nah, pemikiran ini saya tuangkan dengan gambar yang ada di layar Anda. Meskipun agak kecil, mohon maaf. Ini adalah tahun 1 sampai 10. Lalu andaikan ini bukan 100 sampai 100 juta gitu ya. Berarti kan ketika ini dijumlah, berarti kan atas uang yang Anda bayarkan hari ini nih, entah Anda bayar berapa, berarti kan Anda baru kembali modal 10 tahun. Ini blind spot. Kenapa? Satu, kita tahu bahwa pendapatan ataupun keuntungan perusahaan itu sulit sekali untuk bisa stabil, karena dia bisa naik dan turun. Betul nggak? Betul. Dan yang masalah kedua, Anda juga ingin kalau bisa kembali untung lebih cepat. Betul nggak?
Tapi kalau Anda mau melihat lebih cepat, maka Anda nanti akan berbicara mengenai analisa disebut dengan EPS growth, pertumbuhan laba bersih dari tahun ke tahun. Itu menjadi bergeser lagi. Tapi bagaimana kalau kita berpikir sebaliknya? Oke, kalau begitu tugas saya adalah mencari perusahaan yang pernya stabil dari tahun ke tahun. Logis? Kan tadi kita jadi masalah nih ketika kita mendapati yang namanya laba bersih itu bisa naik dan turun. Dan ketika kita berpikir dengan framework ini, ada suatu blind spotnya. Bagaimana kalau ternyata dia tidak stabil? Oke, yang Anda harapkan juga nomor 2-nya adalah bagaimana kalau dia malah untung lebih banyak. Maka disebut dengan EPS growth. Kita kesampingkan konsep itu. Kita balik bahwa saat ini yang kita cari adalah justru yang pernya stabil. Kenapa? Dengan pernya stabil, dengan mudah saya melihat masa depan. Logis? Pak, tapi belum tentu. Iya, kalau per stabil ke belakang ya kita anggap dia juga per stabil ke masa yang akan datang dong. Kan tadi kita juga menganggap sama labanya. Dan Anda juga khawatirkan. Maka yang kita lihat sekarang yang kita patok adalah pernya. Oke, kita next ya. Lihat dulu. Sebenarnya tidak juga. Justru berpikirlah mencari saham yang pernya stabil dari waktu ke waktu. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung kapan kita balik modalnya. Mana ada? Mana ada yang perusahaan yang pernya stabil? Mana ada? Kalau misalnya dia pernya 5, berarti saya harus cari perusahaan ini dalam waktu ke waktu pernya 5. Nggak mungkin, Ryan. Tidak mungkin. Ya. Memang akan selalu tidak ada bagi orang yang mengatakan tidak ada. Dan akan ada bagi orang yang berusaha untuk mencari. Nah, oleh karena itu, kita buat studi kasusnya. Baik. Ada satu perusahaan. Perusahaan ini perusahaan apa saya tidak sebutkan. Tapi yang jelas ini ada di sektor finansial. Dikodekan dengan DER-nya yang begitu tinggi dari tahun ke tahun. Ya, DER adalah debt equity ratio. Kita tidak bisa bahas begitu panjang karena ini jadi seminar 1 hari 1 malam nanti ya, membuat Anda jadi kebingungan. Tapi kalau Anda mau mencari ini, mungkin Anda juga bisa baca buku saya Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, warnanya biru. Kita bahas juga. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah antara EPS dengan PER. Oke. Kalau Anda perhatikan dari tahun 2012 menuju 2021, apakah stabil? Enggak, Ryan, enggak stabil. Ada kondisi dia 9 mendekati 10, ada kondisi dia 6, bahkan saat ini 6,16. Berarti ini tidak stabil. Betul. Tapi lumayan daripada Anda dapat 10 pernya, tiba-tiba 40 tiba-tiba 5 menjadi 17 jadi 18. Anda kesulitan. Tapi ini lumayan. Kenapa? Karena tidak begitu jauh fluktuasinya. Sehingga Anda bisa mengira-ngira sebenarnya. Coba ya, sekarang saya akan lanjutkan. Secara hitungan sederhana. Ini kita lihat dengan seolah-olah Anda ambil di tahun 2014. Anda perhatikan di 2014. Anda ambil. Berarti kan setelah 2014, berarti kan menurut janji merpati tepat janji kan, berarti kan sebenarnya 7 tahun balik. Oke, kita hitung ya dari EPS-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? 7 ya. Ini ya. Berarti Anda dapat 598. Di mana Anda bayar pada saat itu 460 harganya. Betul? Sudah balik kan? Berarti dia lebih cepat sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda sudah balik. Betul? Kita ganti lagi sekarang. Yang baru, kalau lebih baru, misalnya kalau di sini mungkin belum balik ya. Ini kan 9 nih. Ini 635 ya. Tentunya kalau dari sini, Anda harus 9 tahun ke depan gitu kan. Anda dari sini 1, 2, 3, 4, 5, baru 468. 469. Artinya adalah dari uang yang Anda bayar, Rp635, andaikan Anda bayar pada saat ini, Anda belum kembali karena Anda baru dibagi labanya 469, sedangkan Anda beli di 635. Betul? Tapi kalau Anda perhatikan, kita ambil yang mundur lagi deh. Di 375 Anda bayar. Dia bilang janjinya 7 tahun balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat, begitu 6, dia 6 saja sudah balik. Jadi dia ini lebih cepat payback periodnya atas karena laba yang dihasilkan cukup stabil. Kita majukan lagi, kita mundurkan lagi 380, 6,44. Kita pakai dari sini 1, 2, 3,
4, 5. Lihat, 5 udah 324. Sekarang kita tambahkan 1. 6, 408. See, 2012, 2013, 2014 ternyata 3 tahun berturut-turut janji dia untuk 6 sampai 7 tahun dia tepati. Loh Pak, sekarang kita kan tidak tahu Pak kalau yang 7,28 ini Pak. Ya iya memang 1, 2, 3, 4, 5, 6 538. Ternyata sama loh 437. Dia sudah balik. Jadi barang siapa yang melakukan investasi pada saham ini dari 2012 sesuai dengan janji dia penuhi perusahaan ini. Perusahaan komit nih. Ya, ini merpati tepat janji nih ibaratnya, ya. Tapi kalau di sini belum, memang belum karena janji dia 9,23, 9 10 tahun. Kalau di sini bagaimana? Memang belum karena belum. Nah, tapi kan ini menarik pada saat ini, betul nggak? Pada saat ini menarik kenapa? Karena begitu baru 1 kali saja ini 119 bos. Jadi kalau 119 kalau Anda perhatikan dari yang terakhir saja, kalau ini disetahunkan, memang baru setahun kan, dia sudah 16%-nya. Berarti andaikan ini dia baru 6 kalinya, ini berarti ketika dia janjikan 6 tahun, sudah kembali 100%. See? Iya dong, ya kan dikembalikan lagi. Tadi kan saya hanya mengalihkan perperan, maka kembalikan berarti 100%. Berarti 6 tahun lebih sedikit, dia sudah aman. Seperti itu. Tidak nyampe tahun ke-7 kan seperti itu kan. Nah, jadi ini adalah cara berpikir baru. Dan Anda kalau mau dapat datanya, saya sudah bagikan. Ini Anda bisa cek sendiri. Ini sudah ada ringkasan tahunannya. Anda bisa cari sendiri. Tapi nama sahamnya karena ini adalah studi, saya tidak buka. Tapi ini adalah sektor keuangan, salah satu contoh. Dan ada beberapa saham dengan konsep yang sama. Sehingga yang Anda pelajari dari sudut pandang ini adalah pair yang stabil. Oke? Pair yang stabil. Saya kasih sedikit bocoran lah. Untuk nama saham ini adalah saham keuangan dengan dia adalah bank dengan kode depan B. Ya, semua bank kode B. Cari sendiri. Kita bukan mau merekomendasikan, kita mau sama-sama belajar. Oke? Jadi ini adalah just the idea bahwa laporan keuangan itu powerful kalau Anda dengan sudut pandang investasi. Dan silakan Anda mempelajari banyak sekali metode untuk kita mengeksplor investment style kita. Ini adalah salah satu, dan di tempat inilah, di RF channel inilah kita sama-sama belajar. Dengan mungkin Anda bisa membaca buku-buku saya ataupun juga bisa mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh tim saya. Bila Anda mau mengikuti kelas dan juga Anda meminta Excel ini, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Silakan Anda request untuk minta Excel ini. Ya, semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.